contekan ya, saya berkarya di dunia pendidikan harus bawa ini, supaya tidak ngelantur kemana-mana homilinya. Suatu kali hari Senin setelah hari Minggu, ada misa di gereja dan beberapa gereja lain, ada 3 orang yang berkumpul, 1 seorang rabi, 1 seorang pendeta, dan 1 seorang pastor, seorang romo. 1 dari bangsa Yahudi, 1 dari gereja Protestan, 1 dari Katolik. Yang Yahudi ini bernama Sigit, sebut saja ya, namanya demikian. Mumpung gak ada orangnya nih soalnya nih. Yang Protestan bernama siapa? Abi, gak ada orangnya juga tuh. Yang Katolik bernama Samong gitu ya. Bapak prodiakonnya pinter tuh asistennya memang, karena pasti nggak bagi komuni ya. Soalnya kalau antri saya nggak kasih tadi tuh ya. Lalu mereka kumpul nih bertiga nih. Temanya cuma satu. Bagaimana uang persembahan dari jemaat Allah ini diberikan kepada Tuhan. Kata Sigit ini, bukan Romo ya, kata Sigit, rabi orang Yahudi, dia berkata demikian. Kalau kami di sinagoga setelah ibadat itu, di rumah Tuhan, di sinagoga, kami kumpulkan semua uang. Lalu kami pergi ke belakang tuh, saya dengan para penghitung uang kolekte ini. Yang kami lakukan adalah, kami buat garis tuh, lalu kami lemparkan tuh ke atas. Yang jatuh di sebelah kanan garis, itu adalah persembahan untuk Tuhan. Yang jatuh sebelah kiri, itu persembahan untuk orang banyak, untuk sesama. Kata Sigit Rabi. Kata Abi, si pendeta ini mengatakan demikian. Kalau kami tidak perlu buat garis, kami buat lingkaran. Kami lempar semuanya. Yang jatuh dalam lingkaran itu untuk Tuhan. Yang jatuh di luar lingkaran itu untuk sesama, untuk karya sosial. Kata Abi dari gereja Protestan. Kalau Romo Samong gimana? Lalu si Romo ini mengatakan demikian. Kalau kami, gereja Katolik tidak buat garis, tidak buat lingkaran, tidak buat apapun. Tidak buat ini untuk Tuhan, ini untuk sesama, tidak. Kami persembahkan semuanya kepada Tuhan dengan kami lempar ke atas semua. Itulah untuk Tuhan semua. Yang jatuh ke bawah, itu untuk kami. Singkat saja mau menggambarkan baik rabi, baik pendeta Protestan, baik Katolik, si Sigit, Abi maupun Samong, sama semuanya. Semuanya nggak jujur, semuanya tidak jujur, nggak adil kepada Tuhan. Kan harusnya dipersembahkan kepada Tuhan, tapi enggak. Ini untuk Tuhan, ini untuk sesama. Garis, lingkaran, ataupun dilemparkan semuanya, sama. Semua uang, maupun koin, maupun kertas, dilemparkan apapun setingginya akan jatuh ke bawah. Namanya nggak adil, tidak jujur. Itu juga yang dialami ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Pertanyaannya adalah, kenapa dia tidak jujur tetapi justru dipuji oleh Yesus? Saudara dan saudara yang terkasih, bendahara yang dimaksud pada zaman itu berfungsi sebagai seorang manajer. Kalau saya manajer di paroki Subang, bendahara ini ya, saya mengelola. Saya mengatur semua tata kelola keuangan. Untuk siapa? Untuk tuan saya yaitu Romo Sigit. Itu saya atur semuanya. Maka saya bisa mengatur siapa utang berapa, siapa utang berapa. Tetapi akan menjadi sah surat utang itu kalau ini surat utang 100 tempayan minyak ditandatangani oleh orang yang berutang. Baru menjadi sah. Maka ketika dia meminjam misalnya tempayan minyak, bayarannya adalah misalnya ya, bayarannya itu zaitun, minyak, gandum, itu bayarannya. Tetapi kenapa Yesus memuji? Karena yang dipotong, kalau kamu 100 tempayan minyak, buat saja 50. Kalau kamu 80, buat saja 40. Yang dipotong adalah bukan bagian dari tuannya, itu adalah hak dari tuannya. Tetapi yang dipotong adalah bagian bendahara yang terlampau besar. Maka dia sama sekali tidak mengurangi hak dari tuannya. Itulah yang dipuji oleh Yesus. Dia tahu nih ada bahaya mengancam bahwa suatu saat saya akan dipecat.
Tapi kalau itu terjadi, saya sudah ancang-ancang, saya sudah berpegangan, saya punya ancang-ancang, yaitu orang-orang yang saya potong tuh. Padahal yang dipotong itu bagian dari miliknya sendiri yang terlampau besar. Tuannya sama sekali enggak. Itu yang dikatakan cerdik. Pertanyaannya adalah, kalau ada orang yang berbuat tidak jujur, kalau ada orang yang berbuat tidak adil, apakah kita menyetujui atau tidak? Sekarang jam 9.25, saya berani nunggu sampai setengah 12. Karena saya bersama frater tuh 2 orang tuh, dia nggak setir sendiri tuh. Kira-kira kita biarkan atau tidak? Kenapa tidak? Sok buah batu jawab dulu kita Palma. Kenapa tidak? Karena salah. Karena apa lagi? Yesus memuji loh kecerdikan dari bendahara itu. Tetapi Yesus tidak berhenti sampai kata kecerdikan, melainkan ada di balik kecerdikan itu adalah kebijaksanaan sebetulnya. Apa yang diungkapkan Paulus dalam bacaan pertama mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitalah dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang terkasih. Ingat sekali lagi, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Artinya apa? Mereka yang menjadi jemaat Paulus itu, termasuk kita orang Kristiani, kalau dikatakan berdiri dengan teguh di hadapan Tuhan, berarti saya orang Katolik dibaptis, berarti saya berupaya untuk menyelaraskan diri, baik tata pikiran saya, tata wicara maupun tata perbuatan saya, supaya apa? Selaras dengan kehendak Tuhan. Itu makanya dikatakan berdiri dengan teguh dalam kehendak Tuhan. Bukan kehendak saya, bukan kehendak orang lain, tapi kehendak Tuhan sendiri. Itu yang disebut dengan kebijaksanaan. Maka Maria yang kita renungkan pada kesempatan malam hari ini, itu bijaksana. Kenapa? Dia berdiri dengan teguh dalam kehendak Tuhan. Setelah menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, maka dia tidak menolak. Dia menerima dalam kebingungan yang luar biasa. Langkah pertama adalah berbagi warta sukacita dengan saudaranya Elizabeth. Itu langkah yang bijaksana. Selanjutnya, kalaupun terjadi bahwa Yesus anaknya itu didera, dinista, disiksa, disalibkan, dia tetap menerimanya dengan kebijaksanaan. Boleh, pastor itu kan diam saja, betul. Tapi dia dalam rangka diam itu adalah keaktifan Maria untuk berdoa, untuk mempersembahkan dan berdiskusi. Seperti dia, Frater Henry ya. Mendiskusikan kelemahan dia dalam rupa mengantuk. Itulah yang disebut dengan kebijaksanaan Maria. Peristiwa sedih itu berulang kali itu diterima oleh Maria. Ingat baik-baik ya, di Pandu itu, di Bandung, tetangganya Buah Batu ya, itu ada paroki namanya Bunda Tujuh Kedukaan. Kedukaan di mana Maria berulang kali sejak Yesus lahir tuh ditolak tuh. Melahirkan ditolak sana, tolak sini, akhirnya menjadi kandang. Sampai terakhir tuh, ketika Yesus justru disalibkan. Itu merupakan luka yang mendalam dan itu berulang, dan berulang. Itulah cara Allah mendidik Maria, membesarkan Maria dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Maka gereja Katolik menekankan penghormatan yang khusus kepada Maria. Kenapa? Lewat Marialah Allah mengajarkan kebijaksanaan. Pastor, tapi kan hanya 2 rosario saja diulang. Betul, memang pengulangan. Tetapi itulah keajaiban dari 2 rosario. Saya mengulangi, kenapa saya katakan tadi bagian awal tadi ya, kata kese, supaya saya betul-betul sungguh bisa merasakan peristiwa yang dialami Maria. Ketika saya berdoa rosario, saya ini bersama Maria. Dan katakan Bapak Ibu sekalian, tolong Bunda Maria bawa saya lebih dekat kepada Yesus, walaupun ini cara yang menyakitkan, yaitu pengalaman hidup saya. Tetapi bersama Maria, itulah yang disebut dengan kebijaksanaan untuk berkontemplasi melalui rosario, masuk
ke kedalaman supaya bertemu dengan Yesus sendiri. Saudara dan saudara yang terkasih, saya yakin dan hakul yakin sepenuhnya bahwa kita semua setelah pulang dari tirakatan ini pasti ada yang doa rosario, entah di rumah langsung, entah nanti beberapa hari kemudian, entah seminggu kemudian, atau kapanpun. Tapi perhatikan baik-baik, lihatlah, sadarilah betapa Allah memberikan karunia kita kepada masing-masing ya, untuk melampaui apa yang disebut dengan doa biasa, masuk ke kontemplasi. Supaya karunia itu betul-betul saya kenal, saya pahami, dan saya pegang sungguh. Ketika saya doa, sadari sungguh peristiwa-peristiwa kehidupan yang saya alami. Tadi seperti pertanyaan Pak Tito ya, kalau saya nggak bisa doa, masuknya gimana sih? Kalau saya doa rosario nggak hafal, itu gimana ya? Kalau saya nggak karuan, itu gimana ya? Tapi justru lewat kelemahanlah Allah memilih orang untuk menjadi lebih baik. Saya akan menutup ilustrasi ini dengan homili ini dengan ilustrasi singkat. Suatu kali ada seorang berziarah. Itu lihat-lihat ya, taman berziarah, kemudian lihat kolam ikan. Hanya satu ikan. Lalu peziarah ini mengatakan demikian. Sayang ya, kolamnya sudah bagus, pemandangannya indah, tapi ikannya jelek. Tidak sepadan dengan kolamnya, dengan pemandangannya. Tapi ada suara dari belakang mengatakan demikian. Justru ikan itu jelek ditempatkan dalam kolam yang bagus, supaya ikan itu bisa merasakan kebagusan dari kolam itu dan orang bisa melihat. Ikan yang jelek sekalipun bisa diterima dalam kolam yang bagus. Mari kita hening sejenak.